semua, kenalin aku Yenima dan di sini aku lagi sama bincang bersama Aksara Ceria dan kita bakal ngebahas tentang topik-topik yang berkaitan dengan pendidikan, anak kecil, childhood memories sesuai dengan judulnya. Dan aku nggak bakal ngobrol sendirian di sini, aku bersama cewek-cewek cantik dari Eva. Siapa ya? Kita bisa perkenalan dulu dari teteh yang di sini. Oke, thank you Yam. Hai semuanya, kenalin nama aku Riquel. Di tahun ini aku dipercaya jadi kepala sekolahnya Aksara Ceria 2023. Oke, salam kenal. Salam kenal. Oke, Oke, lanjut. halo teman-teman semua, kenalin nama aku Sasha. Aku di Aksara Ceria tahun ini dipercaya sama Requel untuk jadi kepala pendidik dan kurikulum. Kalau teman-teman tahu, kepala pengajar lah. Oke, jadi halo Sasha, salam kenal Hai. juga. Jadi di sini kita bakal ngobrol sama Kadif pengajarnya sama Project Officer dari Aksara Ceria 2023 itu sendiri. Betul. Nah, mungkin aku mau nanya kali ya, kita lanjut aja. Kira-kira Aksara Ceria tuh apa sih? Mungkin karena di sini teman-teman nggak ada yang tahu kali ya, atau mungkin sedikit yang tahu kayak Aksara Ceria tuh apa, dan karena namanya kan beda banget dari proker-proker biasanya nggak sih? Benar. Oke, mungkin aku jawab duluan ya Boleh. Yam. Jadi sebenarnya Aksara Ceria itu salah satu program tahunannya BEM FH Unpad. Oh, oke. Nah, di Aksara Ceria ini kita menaungi anak-anak SD di Jatinangor untuk kita berikan tambahan, semacam tambahan pengajaran. Nah, tapi itu yang lebih serunya lagi, pembelajarannya itu semuanya dilakuin oleh mahasiswa FH Unpad itu sendiri. Paham. Terus abis itu kira-kira berarti yang ikut tuh cuma dari anak-anak FH Unpad atau mungkin kayak ditujukannya buat anak-anak SD doang atau gimana sih kira-kira? Oke, jadi masih banyak yang belum tahu juga nih. Jadi kemarin itu kita sebenarnya udah open rekrutmen pengajar, bener kan ya Syah? Benar-benar. Jadi pengajarnya itu benar-benar kita ambil semuanya dari mahasiswa FH Unpadnya dan kita bakal ngajar. Emang fokus kita untuk sekarang masih di anak-anak SD sih ya. Oke, berarti teman-teman yang bisa ikut ya teman-teman KMFH ya jatuhnya. Bener. Dan di sini sebenarnya proker BEM bukan sih kalau nggak salah? Betul. Berarti kira-kira dari BEM divisi apa atau departemen apa tuh kalau aku boleh tahu? Nah, kebetulan kita berdua juga dari Departemen Sosial Lingkungan bidang Kesma. Oke, sosial lingkungan berarti kayak lebih suka yang kayak ketemu masyarakat, ke alam-alam mungkin gitu ya? Betul. Oke, mungkin aku mau nanya pertanyaan selanjutnya, kira-kira visi dan misi dari Aksara Ceria tahun itu apa sih? Karena seingat aku dan sedengar aku, tahun lalu tuh menang Mapreskum ya kalau nggak salah Aksara Ceria ini. Ya nggak sih? Bener nggak sih? Bener banget. Jadi bener yang Nemi bilang tadi, tahun lalu tuh Aksar masuk ke social project terfavorit di Mapreskom sendiri. Nah, untuk tahun ini, untuk visi dan misinya sama, kita tetap punya substansi untuk ngajarin anak-anaknya berdasarkan undang-undang pendidikan juga, dan kita membuat silabusnya itu sesuai acuan dari undang-undang pendidikan juga. Berarti kalau misalnya dari undang-undang pendidikan boleh dijelasin nggak sih kayak gimana, atau kayak emang dari modul yang disediain sama pemerintah gitu misalnya, terus kita kayak ya udah kita lihat lagi, kita rancang lagi, atau kayak gimana menurut kalian? Oke, mungkin itu bisa dijawab langsung sama Kadif pengajarnya ya. Jadi kalau misalnya untuk ngomongin soal pembelajaran nanti, dari PO sendiri kan tahun ini pengen berdasarkan undang-undang yang tadi udah disebutin sama Requel. Nah itu isi dari undang-undang itu banyak lah poin-poinnya, apa yang pemerintah pengen lah terapkan ke anak-anak zaman sekarang. Nah tapi kita milih 4 poin utama, itu ada kreatif, sehat, mandiri, sama satu lagi cakap, bener. Jadi ada 4 poin itu yang kita utamakan untuk tahun ini. Nah buat silabusnya sendiri kita berdasarkan dari modul kurikulum Merdeka, itu dari situ kita ngambil lah beberapa hal yang bisa kita terapkan lah ke anak-anak yang sekarang, dan emang mahasiswa ini emang bisa nih mengantarkan itu langsung ke anak-anak kayak gitu. Oke, berarti program Merdeka tuh bukan cuma magang MBKM ya kalau nggak salah namanya, bener nggak sih? Bener. Ya, berarti nggak cuma itu, berarti ada kurikulum pendidikan, bisa juga masuk nih ke dalam proker-proker sosling, kita bisa ngajarin teman-teman yang berkaitan dengan, mungkin ada nggak sih, aku mau nanya deh, ada budaya atau yang bisa diajarkan gitu loh, maksudnya kayak jadi kita bisa ngajarin budaya, memperkenalkan budaya baru, atau kayak belajar apa lagi sih selain itu kalau di Aksara Ceria? Oke, mungkin aku izin jawab dulu ya sebelum Syasha mungkin. Sebenarnya sama kayak culture yang kita pelajarin di EVAD juga, 3 magic words. Oke. Itu sebenarnya fondasi yang bakal kita ajarin buat anak-anak SD-nya juga. Karena kan di sini kita ngajarnya anak SD negeri ya, yang dimana mereka juga bisa kita, hasil survei kita kemarin bisa kita lihat mungkin kekurangan tenaga pendidik di sekolahnya sendiri, dan mungkin kuranglah pendidikan untuk
yang non akademiknya, sopan santun, three magic words-nya. Jadi lebih ke social skill gitu ya benar itu sih Man. Oke, tapi menurut kalian kayak penting gak sih urgensi untuk kayak punya three magic words nih dalam hidup lah jatuhnya? Karena kan kayak ada beberapa gitu loh, kayak kita nggak bisa tutup mata kalau misalnya ada beberapa orang yang mungkin sampai sekarang kita jadi mahasiswa juga kadang masih suka lupa gitu loh. Terima kasih, maaf, tolong. Kalau menurut kalian gimana sih? Bisa kali ya kita bahas three magic words? Mungkin Syasha mau jawab. Kalau menurut aku three magic words itu menurut aku base ya dari attitude seseorang, dan menurut aku itu bisa banget kita terapkan ke anak-anak yang sekarang masih SD pun. Kita juga udah, menurut aku harus mereka tuh paham lah pentingnya apa sih three magic words itu. Karena menurut aku dari three magic words itu gimana cara kita komunikasi ke orang, itu kan juga memperlihatkan sikap kita gimana sih, kita termasuk punya attitude yang baik atau enggak. Dan menurut aku di anak SD zaman sekarang itu udah menyepelekan lah yang kayak hal-hal three magic words itu. Apalagi di kuliah pun aja sekarang masih banyak kan, apalagi anak SD zaman sekarang, di mana menurut aku globalisasi juga udah sangat mempengaruhi mereka. Jadi menurut aku itu budaya yang perlu dipupuk sih. Jadi dan karena kalau misalnya diajarin dari kecil kan itu bisa jadi fondasi nggak sih, benar. pedoman yang baik gitu buat mereka, supaya mereka juga nggak kagok nih kalau misalnya nanti kedepannya udah jadi mahasiswa harus ya tetap ngomong terima kasih, tolong, maaf nggak sih teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut kali ya. Aku mau nanya, kira-kira ada nggak sih sesuatu yang baru dari Aksara Ceria dari tahun-tahun sebelumnya? Kan mungkin ada perubahan, dan kira-kira apa sih perubahan itu kalau di tahun ini? Oke, mungkin aku jawab. Kalau misalnya perubahan yang paling signifikan ya Yam. Nah, sebenarnya Aksara Ceria ini kan program tahunan yang sustain. Jadi kita milih satu SD buat kita kembangin bisa sampai 3 sampai 5 tahun ke depan ke pengurusannya Aksara Ceria ini. Nah, kebetulan di tahun kita akan ganti SD juga. Yang sebelumnya di SDN Kananga. Jadi sekarang kita spill sekolahnya di SDN Cileles di Cikuda. Oke. Ya, mungkin itu sesuatu hal yang baru, apalagi buat panitianya sih, karena kita kan baru mempelajari kultur dari sekolahnya tersebut. Budayanya pasti beda ya sama sekolah sebelumnya. Anak-anaknya juga kan, anak-anaknya kan kalau di sekolah sebelumnya udah sering nih denger kata Aksara Ceria, kakak-kakaknya juga udah deket lah sama anaknya. Kalau sekolah baru ini kan pasti challenge baru juga lah buat kita, buat menghadapi guru-guru. Pasti kita juga bakal ada tektokan sama guru-gurunya, terus buat ngadepin anak-anaknya juga sih itu. Terus Aku mau mungkin nanya aku boleh nanya dulu nggak? Boleh, oke. Jadi aku kepo kalau misalnya di Aksara Ceria misalnya nih, kayak di sekolah yang sebelumnya itu berarti tuh kayak sesuai dengan angkatannya. Misalnya kita di tahun ini bakal ketemu dengan anak-anak yang sama, terus habis itu selanjutnya kita bakal ketemu anak-anak yang sama juga. Jadi kita bakal kayak yang ngebimbing dia gitu loh setiap tahunnya dengan anak-anak yang sama. Atau emang misalnya ada kayak di kelas tertentu, misalnya kita Aksara Ceria tahun ini kayak ya udah di kelas 4, terus tahun selanjutnya kayak di kelas 4 juga, atau kira-kira gimana? Atau ada kayak kelas-kelas khusus atau gimana? Oke, mungkin buat anak-anak biar pengajarnya aja yang jawab ya. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak sendiri untuk tahun sekarang ya, kita fokusinnya ke anak kelas 3 sama kelas 4 SD. Alasannya kenapa kita milih kelas 3 sama kelas 4 SD, karena menurut aku itu di saat-saat yang kalau kelas 5, kelas 6 kan kayak menurut aku masih terlalu udah rebel lah. Udah kayak menurut aku mereka udah punya pemikiran sendiri, mereka kayak udah ada stigma yang kayak ngapain sih ngajarin gue lagi, gue udah tahu kali. Gitu nggak sih, Bang? Masih memasuki masa remaja. Iya, ditambah lagi kayak materi kelas 5 kelas 6 kayaknya kita juga udah lupa kali ya. Anak kuliah kayak ini apa ya, matematika ini nggak tahu. Jadi udah fokus UN ya. Iya benar, ditambah udah fokus UN. Jadi menurut aku kayaknya yang bisa kita tetap didik, kita masih kayak ngasih sesuatu yang formal keterampilan, kayaknya lebih masuk kelas 3 kelas 4. Oke, jadi aku mau nanya, berarti ada kayak kita tetap bawa-bawa pelajaran-pelajaran gitu nggak sih kalau nanti di Aksara Ceria itu? Oke, itu juga hal yang baru di tahun ini. Kalau di tahun lalu kita mungkin fokusnya ke non akademik, ke pendidikan karakter. Kalau di tahun ini kita buat penambahan. Jadi kita bakal ada masuk di akademiknya, khususnya di pelajaran bahasa Inggris. Wow, oke, that's something new. Yes. Jadi teman-teman kita bisa belajar bahasa Inggris nggak cuma dari kursus-kursus Betul. mungkin ya. Free lagi loh. Bener, dari kakak-kakak cantik di sini kita juga bisa belajar loh teman-teman. Oke, mungkin aku mau lanjut.
kita mungkin lanjut aja kali ya ke question box. Mungkin teman-teman bisa. Oh, ada question box ya? Wow. Ya siapa tahu mungkin ada teman-teman yang pengen nanya. Ini pertanyaannya dari banyak KMF ya? lain. Banyak Kepo banget ya? Banyak yang kepo ya? 5.644 kelihatan Wow. ya. Wow. Oke, kita bisa Wow. lanjut aja. Lise Oi. Oke, agak susah ya nyebutnya. Oke. Jadi Aksara Ceria ini bakal fokus ngajarin apa dan anak-anak SD-nya tuh kayak gimana sih, Kak? Boleh dijawab? Oke. Oke, kalau buat pengajaran sendiri, kayak tadi udah sih seperti pension sama Requel, kalau misalnya tahun ini nggak cuman bawain non formal, tapi juga bakal ada formal, yaitu adalah bahasa Inggris. Non akademik. Oh ya, sorry salah ngomong. Nggak apa-apa, guys. Tapi ya maksudnya non akademik, jadi kita bawain bahasa Inggris juga tahun ini. Tapi selain itu kita tetap bawain yang non akademik, jadi kita bakal ngajarin mereka keterampilan lah. Jadi di setiap pertemuan diharapkan mereka ada outputnya instrumen. Jadi kayak misalkan di hari pertama kita mau kreatif, jadi kita ngebuat misalkan kincir angin, tapi nanti di dalam kincir angin itu nanti kayak tersirat kayak apa sih cita-cita mereka. Jadi sekalian apa ya, tahu kreatif tapi juga Ada nilainya. ada gitu. nilainya lah, apa sih Kincir anginnya tapi nggak sebesar toko roti Oh. yang udah terkenal itu kan? enggak, ya? bukan kincir, ya? bukan, Bukan. dan bukan kincir angin Nabi Adam ya. Wow, gede banget. Gede banget. Jadi kincir angin yang ya kecil-kecilan aja. Jadi Oke. adalah Tapi ada isinya, ada substansinya. ada isinya. Jadi nggak cuma kayak bikin instrumen aja, tapi ada isinya lah di setiap instrumen itu. Gitu. Oke, jadi mungkin terjawab kali ya pertanyaan kali ini. Tapi aku pengen nanya satu hal lagi sebelum kita lanjut. Boleh banget. Kalau misalnya bahasa Inggris berarti disesuaikan sama pelajaran mereka, atau mereka tuh sebenarnya kalau misalnya di desa Ciles ya, Iya, benar. Cikuda ini tuh mereka udah ada pelajaran bahasa Inggris, jadi kita harus ngajarin dari awal atau gimana sih, Kak? Fun fact juga. Jadi tuh mereka sebenarnya ada pelajaran bahasa Inggrisnya. Cuman mungkin karena itu tadi urgensi di sekolah SDN Cilesnya ini Belum kelihatan mungkin ya. tenaga pengajarnya yang kurang. Jadi kita lah sebagai mahasiswa yang bisa membantu mereka, apalagi di bahasa Inggris kan sekarang udah urgensi ya buat kita di dunia Iya, pendidikan bener-bener gitu. banget. Jadi garda terdepan ya bagi anak-anak Wow. SDN Ciles ini. Oke, Oke. kita lanjut aja mungkin ke next slide. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari kehidupan bro. Nah, di sini tuh penasaran banget tahun ini Akscher bakal bawain hal seru apa sih, Kak? Oke, pasti dari tahun ke tahun Akscher tuh bakal selalu dan bertambah seru sih. Nah, kalau di tahun ini sendiri ya, selain kalian bisa nambah experience ngajarin anak-anak, siapa sih yang nggak mau sekarang ngajarin anak-anak SD. Terus kita tuh pengajarannya itu udah terstruktur, kayak tadi udah ada silabusnya, dan kita tuh ada map journey ya. Yes, ada map journey. Jadi dalam map itu kayak maaf ya aku Ya, jawab ya. tidak apa. Jadi kalau misalkan di setiap instrumen nanti kita tuh kumpulin di map itu, di setiap anak ini bakal bawa pulang. Jadi menurut aku orang tua di rumah bakal kayak bangga gitu kayak anak aku buat ini gitu. Dan kayak Jadi mereka tahu gitu ya kerjaan anak-anaknya tuh ngapain sih di Betul, sekolah. betul. Cuma main doang kok, tenang aja. Kita Iya. bisa bikin apa? Kincir angin Nabi Adam tadi ya. kegedean sih. Terus ada yang lebih seru lagi ya. Apa-apa? Jadi di Akscher tahun ini bakal ada closing ceremony. Wow. Tahun lalu juga ada. Bedanya closing ceremony tahun ini kita bakal buat graduation day. Jadi anak-anak itu lulus Aksara Ceria. Iya. SAC. Sarjana Aksara Oh, Ceria. oke. SAC. bukan sarjana air conditioner. Oh, no. Sarjana No, Aksara oke. Ceria. Oke, wow itu menarik banget dan jangan lupa ya buat teman-teman yang lagi nonton di sini dipantengin terus, mungkin bisa terlibat juga ke dalam Aksara Ceria ini ya nggak sih? Jadi Betul. kayak ngelihat keseruannya nggak cuma online doang di Instagram. Fun fact, Gimana? pengajar nggak sih? Aduh kebetulan iya lagi, jadi aku pengen banget nih ketemu sama teman-teman dari SDN Cileles, jadi bisa tahu kehidupan mereka tuh gimana dan siapa tahu kita bisa memberikan sesuatu yang lebih baik lagi ya. Bener. Betul. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari M. Lutfiae. Min mau nanya dong, Min Cena. Oke, Cena. apakah Aksara Ceria ini merupakan jawaban dari permasalahan stres kita saat ini? Emang teman-teman di sini stres atau gimana nih kira-kira? Kalau lo happy banget gak sih gue liat ya? Banget jujur. Tapi jujur. Jadi mukanya merona ya. Jujur pasti. banget.
kayak iya nggak sih Sya? Iya, sampai rambutnya merah. dia udah happy banget. Oke. Sejujurnya menurut aku ada 2 jawabannya. Apa tuh? Satu, kalau orang itu nggak suka sama anak kecil, ditambah ketemu anak kecil, nambah stres. Iya sih. Tapi aku sih ngeliat panitia Aksir tahun ini suka sama anak kecil semua ya. Jadi menurut aku apalagi kita dulu juga sempat ada pengalaman Aksar Ceria juga kan. Jadi menurut aku outputnya malah jadi refreshing sih jatuhnya. Soalnya mereka tuh menurut aku ya seru gitu loh. Dan sweet juga Iya. mereka tuh. Kayak bener-bener nge-welcome kita gitu Karena ya. jadi. karena menurut aku kayak ini anak-anak kecil innocent yang kayak belum tahu apa-apa, yang masih banyak mau tahu sesuatu yang absurd dan lain-lain. Jadi kita kayak ya udah senang aja. Aku mau nanya deh, dulu pas pengalaman kalian Aksara Ceria ada nggak sih kayak unforgettable moments gitu, kayak ini kayaknya pertanyaan dari anak-anak ini unik banget deh yang kayak nggak bisa lupa, ini aneh banget sih gitu, ada nggak sih? Kalau aku mungkin yang nggak terlupain ya, sebenarnya bukan pertanyaan. Jadi kita tuh pernah di waktu ngajar, kita tuh buat origami berbentuk burung kalau nggak salah gitu Oke, kan. burung Nabi Adam mungkin? Wow. Bukan. Oke, bukan. Oke. Bentuk burung kan. Oke, terus setelah kita udah selesai nih, setelah udah habis pembelajaran, pulang sekolah, terus tiba-tiba dipanggil. Kan kita kalau di Aksar tuh panggilannya Teteh sama Akang Teteh Oke, kan. kayak Prabu ya jatuhnya. Akang Betul. Teteh. Lanjut. Terus waktu kita udah mau pulang tuh dipanggil, Terikwal gitu kan. Terus oh ada apa, kirain ada barangnya tinggalan. Terus kamu tahu nggak? Ternyata dia buatin origami bentuk love gitu. Lucu banget. Gemes. Belajar dari mana? Oh my Makanya, god, guys. gemes banget. FYI yang ngasih cewek ya. Jadi masih bagus SDM-nya Oh. yang ngasih cewek. Oh, oke. Oke. Kalau Aneh. cowok Kalau enggak, cowok- bukan selera lo kan berondong. Oke. Aduh, next mungkin kita lanjut aja kali ya. Lanjut aja. Kalau unforgettable moments buat gue paling ini sih, jadi kan kita udah beberapa kali ketemu sama anak-anaknya. Terus kayak mungkin mereka udah inget kali ya sama muka kita. Jadi kayak kalau misalnya setiap kita kesana tuh selalu di welcome itu yang kayak Kak Syasha. Kayak kakak sendiri jatuhnya nggak mereka sih? tuh manggil aku Teh Sasa. Teh Sasa. Jadi haknya nggak dibaca. Aku sih yaudah nggak apa, terserah manggil gue apa, tapi kayak Bukan ya lo micin, ya. bukan micin. Sorry, bukan micin, Teh bukan Sasa, micin. oke. Jadi, tapi itu sweet aja yang kayak remembered gitu loh. Kayak jadi Paham. Oke, mungkin kita bisa lanjut aja kali ya. Oh banyak ya pertanyaannya ya. Tadi udah bilang Iya. 5 ribuan. Bener, Wow. bener. Ya, ini kayak Oke. MFH semua 5,000. nanya sampai alumni mungkin ya. Oke. Kita bisa lanjut lagi aja. Ada dari Atsabi. Oke, bukan wasabi ya, tapi Atsabi. Lanjut aja. Jadi, kira-kira nanti tuh bakal ada jalan-jalan gak sih? Nih jalan-jalannya maksudnya buat siapa ya? Buat pengajarnya, buat anak-anaknya. Bisa dijawab mungkin? Kenapa ya orang-orang taunya Aksar tuh jalan-jalan ya? Disclaimer lagi sih sekali lagi. Sebenarnya Aksara Ceria itu memang main event kita bakal lakuin pengajaran, tambahan pengajaran, fokus ngajarin ke anak-anak SD gitu. Nah, mungkin untuk jalan-jalan tahun ini ada nggak ya? Makanya join panitia Mungkin Aksar. stay tune aja kali ya. Jadi jangan sampai ketinggalan info-info dari Aksara Ceria karena pasti ada sesuatu yang baru deh intinya. Ya nggak sih? ada aja lah yang baru pokoknya. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Aulia Ganisha. Pertanyaan udah sama ya sama. tadi. Oh sama, oke. Jadi dari R second, Oke. R-nya baik banget, nggak bisa dibaca sama orang cadel. Lanjut. Jadi tahun ini mau kemana sih SD-nya? Mungkin tadi udah dijawab kali ya, bisa Udah dijawab dilanjutin sih. lagi. Tadi, Tadi kita tahun ini ke SDN Cilalas di Cikuda. jadi bakal naik banget ya. Naik kayak naik turun roller coaster sih jalannya. Ya nggak? Ya nggak, Re? Jadi pengalaman sih. Iya bener. Jadi kita kayak kalau tahu- jalan nggak bosan gitu loh. bener-bener dan kita lebih tahu Jatinangor nggak sih? Betul. Dalam-dalamnya tuh gimana. Oke, mungkin kita bisa lanjut aja lagi. Ada lagi mungkin pertanyaannya atau udah? Oke, ada lagi dari Oke. Lasen banyak banget ya. Banyak banget. Jadi pengajar tuh wajib bisa bahasa Sunda nggak sih Kak? Akang Teteh Wis. Teh Sasa, Teh Sasa. bisa nggak? Sejujurnya dari Kadif dan Wakadif pengajar pun nih tiga-tiganya nggak ada nih yang pasti bahasa Sunda. Jadi itu sebenarnya nggak wajib. Cuman menurut aku adalah inisiatif untuk belajar, menurut aku harus ada karena kita kan juga perlu ya adaptasi sama budaya di SD itu. Dimana SD Cilalas sendiri anak-anaknya pun
ya Sunda lah, original Sunda nggak sih di sini Jawa Barat. Jadi ya kita harus ada adaptasi lah untuk bahasa Sunda bisa sedikit-sedikit gitu. Oke, biar nanti juga nggak kagok kali ya kalau misalnya ngobrol sama mereka. Benar, Kalau misalnya mereka juga nggak yang kayak bisa bahasa Indonesia fully, nanti kita gimana ya jelasin bahasa Inggris gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi aja. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, dari Jevani Lolita. Semangat panitia semua. Jadi bukan pertanyaan tapi ini pernyataan. Semangat buat panitia-panitia di sini. Semoga bisa menjalankan aksara ceria dengan baik dan lebih lancar mungkin ya. Amin. Lanjut mungkin. Mungkin kalau udah semangat kayaknya udah habis ya. Ya, oke. Kita udah banyak banget dapat insight tentang aksara ceria. Mungkin kita dari tadi belum ngobrol nggak sih? Karena tadi kita udah ngebahas tentang pendidikan. Mungkin aku pengen ngebahas childhood memories sekarang. Oke. Nah, di sini kebetulan ada tete-tete cantik yang aku mau nanya dong, kalian tuh asalnya dari mana sih? Oke, kalau aku sendiri aku jauh ya. Aku dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara. Aku dari Medan. Wow, oke jauh banget. Kenapa? Jauh. Aku mau nanya, kenapa kamu mau ke Unpad? Jadi Karena deep. sebenarnya enggak dong. Kenapa? Unpad tuh dingin. Oke. Dingin. Oh, dulu tuh aku kira Unpad tuh di Bandung ya, siapa sih yang nggak tahu Iya, bener. gitu kan. Ternyata salah, rupanya di Nangor tapi nggak Jatinangor. apa. Tapi menurut kamu ada beda gitu nggak cuacanya di sini sama di Jujur, Sumatera sana? kalau di Sumatera itu panas banget. Panas banget. Kalau di sini kan kita kalau nggak pakai AC udah biasa ya. Iya benar. Iya, kalau di sana panas banget. Itu sih enak sih di sini dingin, dan juga kan sekarang Nangor udah banyak makanannya ya. Iya sih. Makanan ya. Ada apa di Nangor? Ada apa di Ada Nangor? Nangor, jangan lupa. Masa makanan, masa makanan ada apa kan? Merger tuh. Lanjut, mungkin aku mau nanya, kalau misal kakak Sasha dulu. Sasha belum loh tadi. Asal dari mana? mana? Asalnya kelihatannya nih dari mana sih? Jaksel abis sih. Jaksel abis sih. Culture banget Culture sih. banget Iya sih. kan? Stop deh, stop dengan kata culture lo itu. Rupanya Depok ya kak ya? Serius kan? Oh kan Depok. Bener kak. Enggak, jadi aku tuh lahir di Jogja. Oke. Tapi habis itu pindah Jakarta. Jadi ya sama 16 tahun kali ya di Jakarta sih. Jadi Oke. Jakarta Selatan ya. Oke. Jakarta Selatan, ampun ya. banget. Kalau Kata-kata Yemima culture. sendiri dari mana sih? Aku juga dari Jakarta sih kebetulan. Jakarta Selatan ya? Enggak. Oh, bukan. Tapi aku tinggal tuh di Bekasi Selatan, percaya nggak? Jadi Bekasi Selatan itu. Oh, Nggak Beksel. kelihatan. Ya, Beksel. Beksel. Nggak kelihatan ya. Oke. Beksel. Gitu, aku dari Bekasi tapi aku jujur nggak pernah main di Bekasi. Jadi aku selalu bilang kalau aku udah anak Jakarta. Oke, Oh, iya. boleh. Oke, nggak apa. Oke, itu fun fact dan itu terlalu jauh out of topic Oh, banget. ya, oke. Kita lanjut aja mungkin ngebahas tentang childhood memories. Kalau misalnya kalian tuh dulu gimana sih pas pengalaman pas masih kecil tuh kayak ada nggak sih sesuatu yang kayak diinget banget sampai sekarang? Mungkin kayak dari pelajaran, pendidikan, cara ajar orang tua, keluarga, teman-teman, mungkin ada nggak sih yang kayak paling diinget? Mungkin dari kalau dulu dia soalnya kayaknya adat banget ya keluarganya. Ah ya, Oh, betul. Cuman sebenarnya aku kan memang lahir besar di keluarga Batak ya kan. Jadi kayak agak lumayan pressure. Enggak deh. Tetap udah jadi biasa jadinya. Jadi dulu tuh aku tuh selalu di-push untuk les Oke. balet Balet pasti? balet, Serius? piano, Berenang? bahasa Inggris, bahasa Mandarin Oh my gitu. God, jadi kayak- waktunya tuh full gitu loh. Waktunya full, terus yang paling Jadi palu gada kalau misalnya les gitu semua, jadi semua bisa nggak sih? bener. Jatuhnya sekarang. Nah itu sih sebenarnya waktu gede tuh baru nyadar gitu loh kayak oh ternyata ini tuh kemampuan-kemampuan, skill-skill yang di luar akademik yang kita perluin gitu loh. Kadang kita sering gak sih yang kayak ternyata yang bisa nyanyi tuh hebat banget gitu. Nggak cuman yang pinter dalam hal akademik pelajaran aja, tapi skill-skill lain juga dipertimbangkan. Itu sih kalau childhood memories aku kayaknya emang agak full sama les aja sih, sama kehidupan. Tapi jadinya outcome-nya bagus ya nggak sih? Iya. Rasanya. Ada yang bisa masih semua sustain loh. enggak? Ada yang masih sustain sama sekarang. Semoga aja ya kita bisa Semoga. sustain ya Oke. skillnya. Tapi kalau menurut kamu, kalau misalnya kamu harus menyimpulkan, kira-kira menurut kamu childhood memories kamu tuh penuh dengan kesenangan atau suram atau kayak aduh kayak gue padet banget deh zaman dulu. Gimana menurut kamu? Jujur kalau dulu kayaknya seneng sih. Soalnya gini, dulu tuh
Aku tuh waktu SD udah ada geng gitu. Oh my god. Oke, Kamu juga nggak sih? circle. No, not circle, bukan Oh, circle. apa? Mean Girls, bukan? Kayak, no. Enggak dong. Ya kayak ya bocil-bocil aja yang punya kayak segerombolan temennya itu Oke. terus jalan di tengah lapangan terus ke kantin begitu. Oh, main Enggak. karakter. Enggak dong, cuman kayak ya namanya juga bocil SD ya yang kayak binder baru harus dipamerin yang begitu. Yang tukeran kertas binder Tukeran nggak sih? Iya, Iya, itu lucu banget tapi. Ya, lucu gak sih? Lucu banget. Gitu sih. Tapi walaupun kebanyakan les-les di samping itu tetap menikmati sih kalau aku. Oke, jadi dibawa enjoy aja mungkin ya. Betul, pas betul, di betul. dulu. Mungkin bisa dilanjut sama Kak Sasha, kira-kira dulu gimana sih? Jujur child memories aku terbalikan sih sama Requel, karena dulu tuh aku bener yang kayak diserahkan ke aku aja, kayak pas SD tuh yang kayak ya kamu mau ekskul apa aja deh, nggak apa gitu. Soalnya mama aku kan juga kerja kan, jadi bukan yang tipe yang kayak kamu harus ini kayak punya kehidupan sendiri lah. Mama aku kerja dan aku sekolah, tapi ya aku dibebaskan aku mau apa sih sebetulnya kayak gitu. Jadi dulu lebih kayak ke arah kebanyakan sih child memories aku main ya. Main. Aku tuh dulu banyak banget teman, di sekolah banyak banget teman, di rumah banyak banget teman. Sampai sekarang nggak sih temennya banyak banget? Semua orang kenal Sasha loh by the way. Amin, Serius. amin. Semoga hal baik yang dikenal ya. Amin. Itu, tapi paling child memories aku yang masih aku ingat sampai sekarang paling kalau misalkan family tradition. Jujur fun fact, aku sampai SMA kelas 3 nggak punya kamar sendiri. Jadi aku selalu tidur sama kakung, uti, mama, terus Ramean. pupu. Jadi dalam satu kamar tidur semua di situ bareng. Itu setiap hari. Setiap hari. Jadi aku nggak pernah punya kamar sendiri gitu. Tapi ngerasa kayak, aduh kayak gue butuh private space deh gitu. Ngerasa Jadi nggak kalau sih? private space sendiri, sebetulnya karena di rumah aku itu nggak terlalu banyak orang kan. Jadi dan semua tuh punya kegiatan masing-masing lah. Jadi kalau misalnya mereka pada keluar semua, ya aku sendiri di rumah dan itu kayak private space aku sendiri jadinya. Jadi kayak paling itu sih. Oke, paham. Jadi yang satu nih berkebalikan gitu, yang tadi bener-bener kayak sibuk banget jadwalnya, les sana sini. Terus yang satu lagi bermain, temennya banyak. Ya sebenarnya bagus juga sih, dan itu tuh bukan apa ya, lebih ke completing each other gitu nggak sih? Jadi kayak ya nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Jadi itu gimana cara kita menghadapi memories kita sendiri. Dan pastinya outcome-nya juga pastinya kan beda-beda nggak sih? Kayak Kak Requel ada sesuatu yang tertentu yang beda sama Kak Sasha, dan itu juga saling melengkapi di Aksara Ceria ini. Untuk lo bareng sama Iya, banget, buktinya jadi iya. besties gitu sih. Mungkin aku mau nanya pertanyaan selanjutnya, kira-kira ada nggak sih kayak dari kebiasaan-kebiasaan tadi itu yang sampai sustain sampai sekarang, yang sampai sekarang tuh jadi kebiasaan gitu, ada nggak sih Kak? Ini aku nggak tahu ya sebenarnya ini itu kebiasaan buruk atau baik. Cuman aku tuh nggak bisa tidur kalau aku nggak pakai selimut kesayangan aku, dan selimut itu nggak boleh dicuci karena ntar baunya hilang, paham gak sih? Tapi itu jorok banget nggak sih? Iya kan? Paham Jorok gak sih? Dia udah pernah cerita waktu itu terus kayak jorok rek. Paham gak sih? Di bawah nggak di Nangor sampai sekarang? Bawa yang hijau, lihat gak? Yang itu. Jangan lu pakai, jangan lu pakai. Enggak, sumpah nggak bau, gitu. nggak bau sumpah. Cuman kayak ciri khas baunya aku tuh ada begitu loh. Jadi itu kalian sih. kalau mau tahu bau Requel kayak gimana, mampir ke kosannya, lihat selimut hijau, ciumin ya itu ya. Kalau Kak Sasha sendiri ada nggak sih kebiasaan tertentu yang sampai sekarang masih jadi habit gitu? Sejujurnya kalau kebiasaan paling ini sih selalu matiin lampu kalau tidur. Matiin lampu kalau tidur itu pasti. Cuman nggak wajib sih. Cuman itu kayak dari dulu aja. Itu suatu hal yang harus. Tapi aku juga mau nanya deh, mungkin nanti bisa diramein kali ya di kolom komen atau kolom chat. Kayaknya tuh menurut kalian lebih enak tidur nggak pakai, maksudnya pakai lampu atau nggak pakai lampu, karena itu katanya juga berpengaruh sama ilmiah nggak sih kalau nggak salah? Iya sih, katanya bagusan mati ya. Iya, sih. jadi kayak otaknya juga kayak sleep gitu loh. Tapi kadang ya namanya juga, namanya juga bocil, itu pasti penakut nggak sih? Kalau dulu aku sih penakut ya, dulu aku bener. SD nggak pernah dimatiin lampunya karena aku takut. Oh iya. Iya, kayaknya itu berpengaruh deh kepada otak gue ini, jadi kayak berbeda. Sama sih, jadi agak lambat. Enggak deh. Banget, gitu. Oke, mungkin udah dulu kali ya pertanyaan dari childhood memories kita, karena mungkin kayak teman-teman juga kayak aduh, childhood memories ini kayak bukan childhood memories gue, mungkin ini lebih relate. Sekarang kita bakal nanya this or that pertanyaan, siapa tahu teman-teman di sini juga bisa jawab dan lebih relate mungkin ya sama teman-teman yang lagi nonton. Aku mau nanya pertanyaan pertama, kalian dulu
kalau misalnya pas masih kecil nonton pas pas kita lagi sebelum masuk sekolah. Subuh-subuh. Iya, subuh-subuh jam 6 pagi, jam 6 jam 5. Nemenin sambil sarapan, sambil mandi, sambil review materi kalau ulangan, ya nggak sih? Oh. Itu tuh nontonnya SpongeBob atau Charlie Talk apa? Yang ada di Global TV. Udah sebut aja mereknya. Global TV kan dulu. Iya, Iya, nggak ada lagi, nggak ada lagi. Iya, Nah, ini benar. sih sinetron. Apa? Isinya sinetron nggak sih? Kalau Sekarang. channel yang lain. Iya Iya, benar dulu. iya. Infotainment gitu-gitu. Iya, yang kayak Silep. Iya sih. Ya kayak, ya kayak, Pagi insert pagi Iya pagi-pagi. kan? kan itu gosip ya, kayak Bener-bener. kalau kamu deh Iya. apa? Mungkin aku Charlie Chalk ya. Charlie Talk. Karena dia tiap gambar apa hidup. Iya kan Charlie Chalk. Jadi kamu Charlie Talk. menghidupi imajinasi kamu banget. Iya, jadi kayak kita gambar apapun gitu kan, kayak jadi hidup, jadi kenyataan gitu loh hidup ini. Jadi nggak terlalu Kalau kamu jadi Rockwell Chalk, kamu bakal gambar apa? gambar kalian berdua lagi. Karena kalau kalian ada dua mungkin aku hidup Bisa aku semakin milih. berwarna. Bisa milih gitu ya, yang mana Sasha yang mana yang mau dipilih hari ini Iya, gitu ya. betul. Oke, Karena kan oke. kalian berdua ini kan sibuk banget. Oh. Jadi kita harus booking waktu dulu. Bener, mau ketemu bener. begitu. Mungkin itu kali ya. Jadi Rockwell kalau misalnya bisa menggambar sesuatu, mau menggambar Sasha dan ini. Iya. Semoga bisa kejadian ya. Iya. Menggambar dengan mirip dan serupa. Oke, mungkin bisa lanjut ke Kak Sasha. Kira-kira mau lebih suka nonton apa? Aku lebih suka SpongeBob. Karena Jujur ya, kayak selain dari yang aku udah ceritakan ke kalian awal-awal tadi, karena Sandy itu cantik. tapi dia nggak bisa hidup tanpa Air lobang airnya Helmnya. itu. That's the beauty kan? That's the beauty gak? Iya Dia punya sih. lobang itu. Iya, bener. Nah, tapi selain itu kalau dilihat-lihat sekarang sih Squidward itu personality-nya mirip juga ya, yang kayak malas ngapa-ngapain, yang kayak itu Yang- kayak yang gue mau. Kayak lo malas ngapa-ngapain tapi lo dapet kerja, lo cuma main main instrumen, terus yang Dia kayak bisa main. iya, dan dia ngelukis juga. dia ngelukis, maksudnya kayak itu kayak kayaknya seneng juga sebenarnya dari diri dia gitu, yang kayak tenang-tenang aja gitu. Iya, iya. Live his own life gitu. Iya, live his own life. bener-bener. Sedangkan kayak SpongeBob dan si Patrick ini yang kayak ribet gitu. bener Bener sih? bener oh my god, sebenarnya itu kali ya mungkin orang dewasa mau yang kayak Iya, punya bener, private bener. space. Iya. Squidward tuh sebenarnya mau loh punya private space yang ya udah gitu loh buat Iya. buat dia doang, dan gue gak mau diganggu nih yang Patrick sama SpongeBob. Paham banget sih. Oke, mungkin kita lanjut aja pertanyaan kedua. Kalian lebih memilih buku atau mainan? 1, Mau bareng nggak? 2, 3. Mainan. Kenapa? Kenapa? Jawab. Nah, Mungkin kalau dari jawab- Sasha dulu. Ayo deh. Karena tadi udah. Aku gak suka baca. Aku tuh orangnya visual banget. Kayak aku lebih suka nonton Oh, video. visual banget sih. Maksudnya, guys, klarifikasi. maksudnya itu kayak suka lebih masuknya tuh ke pemikiran tuh yang kayak nonton video, yang kayak nonton film, tayangan tuh lebih masuk. Kalau baca tuh kayak males bye gitu. Tapi kalau misalnya disuruh pilih visual atau audio, lebih masuk yang mana? Visual ya. Gue visual sih. Visual, oke ya sih, kayak ngeliat sesuatu yang lucu. Iya. Itu bisa terlihat dari teman-teman yang ada di sini pasti dulu ngedoodle, terus yang bikin jurnal. Iya, Itu ya nggak sih? iya. Ini ya sih apa tuh namanya? Apa sih? Yang- nulis yang bagus tuh apa? Kaligrafi. Kaligrafi. Oh iya, ya ampun. Handwriting. Iya. Oh my god, kita ada di dalam satu era ya. Iya, iya, Kita kita ada satu era. Bener. Pasti yang apa sih dulu spidolnya tuh Tombow. Tombol. Terus Iya. abis itu apalagi ya? Kalau kelas tombol itu udah oke banget ya Iya, sih? yang kayak udah oh my god lo keren lo banget keren sih ya. banget, lo pasti jajannya setiap hari 50.000. Iya, iya benar benar. Bener kan? Oke, mungkin kalau dari Kak Revel sendiri kira-kira gimana? Sama sebenarnya aku juga suka baca buku sih dulu, cuman lebih ke karena sekarang udah gede jadi tahu pembedanya kolektor dan suka baca buku. Jadi mungkin aku dulu itu kolektor saja. Kamu kolektor apa tuh kira-kira dulu? Oh, aku tuh dulu suka baca Percy Jackson. Percy Jackson. Aku tuh juga tapi itu kan terlalu kayak tinggi banget ya. Kayak Karena kayak fiksinya dewa-dewa juga. banget ya. Iya, ya. benar.
yang lebih relate mungkin KKPK mungkin siapa sih yang nggak pernah baca benar, KKPK? Dulu harga Ya, 25.000 kan iya dulu. jujur. Ya. Terus ceritanya cuma satu cerita dalam satu buku itu. Iya, iya. Iya bener, kayak novel pendek yang bisa dibaca dengan bahasa kita nggak sih, bahasa SD ya Betul. kan. Bener. Tapi fun fact, tau nggak sih sekarang tuh penulis KKPK setahu aku udah lulus, terus habis itu dia sekarang di Columbia University. Oh Gila, iya. keren banget Oh kan. iya, keren banget, keren Kayak nggak heran banget kalau misalnya dia dengan imajinasinya yang begitu Tapi banyak. iya ya, to be honest, mereka itu pas nulis pas kecil kan sebetulnya. Iya, Pas usia anak kita kita. gitu nggak sih? Iya. Menurut gue emang Bener-bener. keren sih menurut gue. Ya kan, Bisa gue nggak heran banget kayak kata-katanya bagus gitu dan lain-lain. kayak sangat worth it Pada banget sih. zaman itu aja dia udah hype gitu loh. Gimana lagi sekarang gitu sih. Ya, membanggakan banget jujur. Kita juga yang baca doang aja bangga ya. Iya, Jadi iya, orang iya. tuanya. Oke, mungkin bisa lanjut. Kalau misalnya dulu, karena tadi kita udah bawa Global TV, dulu kalian lebih suka nonton Global TV atau Space Tune? Yang Space Tune tuh ada di mana ya? Di apa sih dulu TV kabelnya? Gue lupa deh. 14. Bukan. Space Tune namanya. Oh ya? Iya. Space Tune. Oke, yaudah. Lebih suka Space Tune atau Global TV? Aku Global TV. Sama. Aku nggak punya TV kabel kan sih dulu. Oh my God, Jujur, iya. aku TV aku tuh yang masih ini loh Antena dulu. nggak sih? Iya, TV antena. Antena nggak sih? TV Iya, antena. bener-bener yang kayak di dulu tuh di TV terus di atasnya kayak harus di Iya, Iya, digoyang-goyangin. Iya, oh my god, relate. Iya, harus digoyang-goyangin. Karena kalau Space Tune aku nontonnya cuma Ninja Hattori. Tahu nggak sih? Emang dari dulu udah ada ya? Udah. Kamu baru tahu sekarang Ninja Iya. Hattori? Jujur, nggak tahu, fun fact banget. Makasih banget Yang mau biru kan? request. Yang biru kan? Iya, iya, iya. Benar-benar. Oh my god, iya lagi. Oke, insight baru banget mungkin. Abis Seru ini ya kita bisa bahas-bahas nonton kecil. kali ya. Iya. Oke, mungkin aku mau lanjut aja karena mengingat durasi dan kita kebanyakan ngomong dari tadi ya. Oke. Aku mau nanya soal perspektif kalian terhadap anak-anak saat ini tuh kira-kira gimana sih? Oke. Langsung deep lagi. Tadi kita udah ngobrol yang seru-seru. Untuk anak-anak. Dari aku dulu kali ya. Sekarang tuh aku ngerasa kalau misalnya anak-anak itu tuh sangat terkontaminasi sama budaya apa ya, kayak globalisasi. Bener tadi udah dibilang kayak super ke apa ya, ke distract banget. Westernized. Iya, sama yang namanya social media dan tentang info-info yang mereka belum tahu, mereka tuh udah tahu duluan gitu loh, dan Nggak nggak ada sesuai umurnya. Iya, dan nggak ada kontrolannya gitu loh. Kayak bingung juga nggak sih kalau misalnya jadi orang tua. Aku ngerti banget sekarang susahnya menjadi seorang orang tua, harus mengontrol anaknya, harus bekerja. Itu kan mengontrol anak juga tergantung dari kondisinya nggak sih? Jadi Benar, kayak menurut aku itu sih perspektif aku terhadap anak-anak zaman sekarang. Jadi itu susahnya karena berkaitan banget sama social media. Kalau misalnya dari kalian gimana? Bener-bener. Kalau aku berkaca kali ya, berkaca ke maksudnya, bisa ke maksudnya mungkin ke sepupu aku sendiri kali ya. Aku berkaca merasa kalau dia kan masih SMP ya. Oh, oke. Tapi menurut aku budayanya, sosialnya, kayak pertemanannya lah, budaya Oke. pertemanannya menurut aku kayak circle-circleannya tadi. budaya pertemanannya tuh kayaknya anak kecil nggak kayak gini deh, yang kayak mereka udah mencoba yang kayak hal-hal yang harusnya itu orang dewasa, misalkan merokok, Oh, oke. terus yang kayak ya gitu lah, maksudnya budaya-budaya yang kayak gitu ya menurut aku kayak kayaknya ini salah Belum deh. waktunya gitu Iya, ya, maksudnya ini mungkin. salah deh. Kayak maksudnya itu bukan yang harus mereka lakukan di usia segitu gitu menurut aku. Jadi kayak ada penyimpangan lah, kayak kayaknya enggak gitu. Oke, kalau misalnya dari Rekpel sendiri gimana? Sama sih, banyak hal-hal yang belum sesuai umurnya udah dicoba dan kurang pengawasan dari orang tua. Sebenarnya kita nggak bisa salahin orang tua juga sih, karena kalau ngelihat zaman sekarang ya, pergaulan itu menentukan siapa diri kita sih. Benar. Nggak cuma di anak-anak, kayaknya buat kita juga yang Sampai dewasa-dewasa sekarang. ini kan juga kan kayak kita tuh dinilai dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita sehari-harinya Itu gitu. juga mempengaruhi pola pikir nggak sih? Bener, karena kayak bisa aja kita tuh di rumah diajarin begini, pulang sekolah udah banyak kosakata baru. Iya, bener-bener. Dari mana kalau nggak dari teman-teman, itu sih sebenarnya juga. Oke, mungkin dari keresahan-keresahan ini aku mau nanya, kira-kira kalau menurut pandangan kalian apa sih kayak solusi yang bisa ditawarkan, dan apa skill-skill apa yang harus mereka punya supaya nggak tergerus sama zaman gitu, atau kayak tergerus sama kondisi yang ada? Kira-kira gimana? Oke, kalau menurut aku ya aku coba ulang lagi. Jadi pertanyaannya gimana caranya biar mereka nggak terjun gitu. Kayak Jadi lebih ke solusinya apa sih? ya, how to improve. Menurut aku mulai dari orang terdekat dari orang anak itu ya,
dari lingkungan keluarga, khususnya orang tua ya menurut aku. Orang tua atau enggak yang kayak kalau pengen punya kakak adik, menurut aku haruslah punya menurut aku apa ya, kayak saling inisiatif aja untuk ngasih tahu, untuk ngasih pelajaran yang kayak ngasih, saling mengingatkan lah, saling mengingatkan, saling mengedukasi. Terus apalagi pengawasan dari orang tua, menurut aku itu penting. Pendidikan dari orang tua itu juga penting, dan gimana caranya mendidik anak itu menurut aku juga itu salah satu hal yang penting, dimana parenting lah, lebih ke arah parentingnya gitu ke anak-anaknya. Karena kalau dari zaman sekarang ya, kalau kita lihat sosial media nih, misalkan sebutlah artis A ini, cara mendidik anaknya dari bayi tuh beda lah sama orang tua awam di Indonesia. Dan itu menurut aku bisa lah dipelajarin sama orang tua zaman sekarang, dan mungkin itu yang bisa mendidik anaknya jadi lebih baik lagi kayak gitu. Terus paling apa ya, itu sih menurut aku pengawasan dari orang tua. Karena kayak kalau masuknya yang kayak tadi globalisasi dan lain-lain kan dari HP misalkan, dan itu kan HP sendiri bisa lah dikontrol sama orang tua itu sendiri nggak sih, kayak ini nggak boleh, ini boleh kayak dikasih jadwal waktunya kapan nih boleh main HP gitu ya. Oke, mungkin boleh lanjut lagi ke Kak Rekla. Mungkin aku nambahin dari Syasha juga. Mungkin hal pertama kali yang pengen aku sampaikan itu, apalagi buat kita ya, kita tuh mahasiswa dan udah bisa memilih menentukan hidup lah istilahnya. Serius banget nih. Jadi kayak menjadi orang tua tidak semudah itu dan harus siap gitu loh. Harus siap itu bukan secara finansial aja, dari secara mental, pergaulan, semua kita juga harus siap gitu loh punya anak tuh. Nah, ketika bagaimana cara kita untuk mengontrol anak, balik lagi kita tuh selain ngasih pengawasan, kita juga harus kasih afeksi gitu loh. Karena kan kalau kita tahu anak zaman sekarang kan udah banyak yang kayak mental illness, ini health issues gitu ya. Health issues itu kan kalau kita kulik-kulik kan banyak yang alasannya kurang dapat perhatian orang tua, kurang bisa bergaul sama teman-temannya, kurang bersosialisasi. Itu sih mungkin afeksi dari orang tua, kecil apapun afeksi dari orang tua pasti itu ke anak terasa. Mungkin kayak kita aja sekarang kayak masih diteleponin gak sih? Iya gak sih? Aku setiap jam. Iya seriusan. Kalau mama papa aku itu nggak ada tombol call-nya di HP-nya, video call. Oh my god, sama harus dilihat gimana? Iya betul sama Syasha gitu. Harus begitu, tapi itu kan itu kita ngerasa kita diingat sebagai anak gitu. Jadi gitu. kayak beneran, oh ya masih dipeduli nih sama orang tua kita walaupun jauh ya di sana. Dan kita jadi tahu diri kan kayak, udah jam 9, oh ya cabut duluan gitu. Jadi itu sih. Nggak bakal keluar dari apa ya, maksudnya nggak akan kena pergaulan yang jahat juga, karena kayak ya ada peran orang tua yang beneran kelihatan gitu loh, obvious. Gitu sih. Wow. Banyak banget loh insight hari ini. Mulai dari pendidikan, terus habis itu juga jadi jatuhnya bahwa lebih ke curhat tentang orang tua, siapa tahu bisa didengerin sama, dan yang dengar mungkin gak cuma mahasiswa, gak cuma anak-anak, mungkin orang tua juga bisa dengar, orang tua kita nggak ada yang tahu. Oh iya, orang tua kita. Oke. Jadi mungkin sekarang udah cukup sekian aja, udah banyak banget obrolan kita, dan siapa tahu bisa menginspirasi dan memberikan insight baru, perspektif baru gimana sih caranya yang berkaitan dengan budaya, pendidikan, anak-anak, childhood memories seperti yang udah ditulis di PPT kali ini. Jadi mungkin itu aja dari kita. Makasih banyak buat teman-teman dan penonton di sini yang udah hadir nonton. Makasih banget untuk kakak-kakak di sini udah mau direpotkan dan ngobrol-ngobrol sama kita nih. Udah lama banget sampai berbusa. Makasih banyak. Mungkin segitu aja dari kita. Jangan lupa untuk nantikan keseruan Aksara Ceria selanjutnya, dan jangan sampai ketinggalan. See you guys there and bye-bye. Dadah. Bye.